hormati, untuk selanjutnya kita dengarkan pengarahan dari Ketua Umum Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate. Kepada yang kami hormati, Kang Mas Dr. R. Murjoko Hadiwijoyo, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebagai insan yang beriman, mari terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, ridho dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi umur panjang sehingga bisa bersilaturahmi di Gedung Geraha Kita Budaya Padepokan Agung Persaudaraan Setia Hati Terate dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga rahmat Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian di hari-hari datang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Bagi yang lain saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kang Mas Haji Subiantoro selaku Ketua Dewan Pusat beserta anggota Dewan Pusat yang hadir. Yang saya hormati saudara kami jajaran pengurus pusat, lembaga-lembaga tingkat pusat, mulai dari Dewan Pembina, kemudian lembaga pengkajian ajaran, DHM, LHA, Lemdiklat, lembaga wasit juri, dan lembaga Pamter yang tadi sudah dilantik. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama pengurus pusat, di mana saudara sekalian telah menyempatkan waktu untuk hadir memenuhi undangan pelantikan pada hari ini. Yang kedua, kami mohon maaf bahwa rencana pelantikan ini memang waktunya sangat singkat. Rapat terakhir pada hari Jumat tanggal 2 April itu baru finalisasi hasil parapatan luhur termasuk penyusunan pengurus. Karena kita dibatasi oleh waktu di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa Ketua Umum dan Ketua Dewan Pusat bersama Dewan Pusat hanya diberi waktu 30 hari untuk menyusun dan tentunya menetapkan pengurus pusat dengan lembaga-lembaganya. Oleh karena itulah, maka di saat-saat injury time ini kita melaksanakan pelantikan hari ini secara tatap muka terbatas dan virtual. Oleh karena itulah mudah-mudahan kegiatan pelantikan hari ini tidak mengurangi kekhidmatan dan juga
keabsahan daripada kepengurusan hasil parapatan luhur 2021. Saudara sekalian saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa setelah pelantikan hari ini maka masing-masing lembaga tentunya mempunyai tugas, yaitu mempersiapkan bahan atau materi sesuai bidang tugasnya masing-masing untuk selanjutnya kita sosialisasikan ke cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia dan cabang khusus yang ada di luar negeri. Untuk itu kami merencanakan, karena minggu depan kita sudah memasuki bulan puasa, bulan Ramadan, dan dengan masih adanya wabah COVID ini tentunya kita masih terbatas, dan kami merencanakan insya Allah setelah nanti hari raya, pusat akan memprogramkan pelaksanaan rapat kerja. Mestinya rapat kerjanya nasional, semua diundang di pusat. Namun kalau nanti situasi pandemi ini belum selesai, di mana ketentuan PPKM masih berlanjut, maka tentunya itu tidak bisa dilaksanakan secara nasional di Madiun. Oleh karena itu kami merencanakan rapat kerja nanti dilaksanakan di wilayah, yaitu di provinsi, di mana dalam rapat kerja ini akan disampaikan atau disosialisasikan yaitu hasil parapatan luhur yang terkait bidang organisasi, kemudian bidang teknik, bidang pencaksilat, kemudian bidang kerohanian. Oleh karena itu, maka masing-masing departemen yang ada di pengurus pusat dan masing-masing lembaga kami mohon untuk mempersiapkan materi yang nanti akan disampaikan. Kami harapkan nanti setelah hari raya kita bisa bertemu untuk memfinalisasi materi yang akan disampaikan di dalam raker. Sebagai contoh, tentunya Departemen Organisasi di bawah kendali Ketua Satu Pusat akan mempersiapkan, yaitu yang pertama anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan parapatan luhur yang sudah dibukukan. Yang kedua, disiapkan juga yaitu peraturan organisasi. Ini tugas daripada Ketua Satu Pusat dengan departemennya. Kemudian Ketua Dua bidang pencaksilat tentunya diharapkan mempersiapkan yang pertama yaitu tentang buku pedoman latihan untuk siswa terutama yang sudah terbagi di masing-masing tingkatan, polos, jambon, hijau, putih, untuk masalah teknik saja, senam jurus dan sebagainya. Kemudian termasuk kurikulum pembelajaran pencaksilat ini ke depan bagaimana sudah diatur dari sekarang, sehingga tidak ada lagi nanti calon warga yang ibaratnya mengikuti pengesahan yang hanya berlatih dalam waktu yang singkat, 2-3 bulan disahne. Nah, ini tidak akan terjadi kalau kurikulum pembelajaran itu sudah ada dan bisa disosialisasikan nanti setelah hari raya. Kemudian bidang kerohanian, tentunya di sini adalah terkait dengan materi pembelajaran bidang rohani atau keesaan yang beberapa waktu lalu Departemen Ajaran
dan kerohanian sudah berhasil membuat panduan bagi pelatih di masing-masing tingkatan, polos, jambon, hijau, putih, khusus materi keesaan atau kerohanian. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh departemen yang baru ini. Silakan dikaji kembali. Kemarin dari Dewan Pusat pun sudah memberikan yaitu silabusnya. Tinggal nanti di cross check antara silabus dengan materi ini sudah sinkron apa belum. Ini tugas daripada ketua 3 bidang kerohanian dengan lembaganya. Kemudian ketua 4 bidang pemberdayaan anggota dan pengabdian masyarakat, kami harapkan bisa membuat program kerja terutama terkait dengan kegiatan menjelang pengesahan dan juga kegiatan dalam rangka menyambut peringatan 1 abad. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh keluarga besar Esa Trate untuk masyarakat, baik kegiatan itu di pusat ataupun di cabang. Kemudian ketua 5 pusat yang membidangi informatika dan hubungan kerjasama, kita harapkan bisa membuat program kerja terkait dengan kegiatan-kegiatan hubungan antara pusat dengan lembaga atau instansi yang ada di tingkat nasional dan juga hubungan antara keluarga besar Esa Trate di tingkat provinsi dengan lembaga atau instansi tingkat provinsi. Karena di dalam Parapatan Luhur kemarin telah dicanangkan, ditetapkan, yaitu bahwa Esa Trate harus bisa masuk menjadi anggota IPSI provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya juga dalam rangka menyambut kegiatan 1 abad nanti, tentunya dari ketua 5 harus mulai mengkaji dan juga mulai mencari, ya katakanlah, celah-celah bagaimana supaya kegiatan nanti dapat dilaksanakan dengan bisa melibatkan seluruh kadang Esa Trate yang ada di manapun berada, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk adanya kirab budaya Nusantara, adanya kegiatan Esa Trate Cup tingkat nasional tahun depan, dan juga festival pencaksilat internasional. Ini menjadi program daripada ketua 2 dan juga ketua 5 nanti tentunya bekerja sama. Selanjutnya saudara sekalian, untuk lembaga-lembaga dari Dewan Harkat Martabat ini sudah memiliki satu panduan atau pedoman pelaksanaan harkat martabat. Ini monggo bukunya masih ada untuk dikoreksi kembali, disesuaikan dengan hasil Parapatan Luhur 2021. Demikian juga untuk lembaga pengkajian ajaran yang ini merupakan lembaga baru, namun tentunya mempunyai peranan yang sangat strategis karena mengkaji apa yang ada di Esa Trate untuk selanjutnya bisa kita aktualisasikan di dalam organisasi Esa Trate ini, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah. Untuk lembaga wasit juri, kami mohon bisa bekerja sama dengan lembaga diklat untuk bersama-sama membuat proposal untuk Esa Trate Cup dan untuk kejuaraan dunianya. Apakah bentuknya festival atau apa, ini mohon proposal segera disusun, nanti setelah hari raya bisa kita sosialisasikan
sehingga puncak kegiatan yaitu menyambut 1 abad Sarate yang kemarin sudah disepakati dalam Parapatan Luhur, yaitu kalau di tanggalan Masehi tepat pada tanggal 2 September 2022. Itu yang kita sepakati di dalam ADART kemarin. Jadi nanti puncak peringatan itu di tanggal 2 September 2022. Nah, tentunya sebelum itu kegiatan-kegiatan pertandingan dan sebagainya ini sudah bisa dilaksanakan. Dan tidak hanya itu, kami berharap ada kegiatan yang mampu memberikan sumbangsih kita pada masyarakat, juga kepada pemerintah. Apakah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, monggo mari kita diskusikan, kita renungkan kira-kira bentuknya apa. Jadi tidak hanya kegiatan pencak silat, tapi ada kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat. Ini harapan kami. Itulah beberapa program yang kami mohon selama kurun waktu sampai nanti setelah Hari Raya bisa disusun. Monggo silakan nanti masing-masing lembaga atau kelompok atau departemen mengadakan rapat, tempatnya di mana monggo. Kalau membutuhkan fasilitas silakan nanti menghubungi pusat, akan kita sediakan fasilitas apa yang diperlukan. Jadi kita tidak mengumpulkan lagi, tapi kita sudah bekerja masing-masing. Setelah Hari Raya kita kumpul sambil halal bihalal, nanti di situ kita bicarakan materi-materi yang sudah dibawa. Ini harapan saya. Sehingga setelah itu kita bisa merencanakan untuk rapat kerja. Selanjutnya saudara sekalian, dengan adanya atau dengan pelaksanaan Parapatan Luhur tahun 2021, maka pusat punya tanggung jawab dan punya kewajiban memperbarui seluruh SK. Apakah itu SK cabang, apakah itu SK perwakilan, ya, semua SK akan diperbarui dengan menggunakan dasar ADART 2021. Termasuk yaitu surat kuasa lisensi atau penggunaan hak atas merek terdaftar. Itu akan kita perbarui semua. Ya. Jadi untuk itu kami mohon waktu, mudah-mudahan tidak terlalu lama, seluruh SK sudah bisa kita perbarui. Namun perlu kami sampaikan bahwa SK cabang nanti kita perbarui, namun masa bakti kepengurusan tetap mengacu kepada masa bakti SK yang lama. Selama SK itu masih hidup, masih berlangsung. Jadi tidak akan mengubah masa bakti kepengurusan. Bagi yang sudah habis, tentunya lewat perwakilan pusat, kami mohon untuk segera melaksanakan parapatan cabang. Yang kedua, setelah selesai ini nanti, bagi perwakilan pusat, kami mohon yang belum menerima tas untuk para ketua cabang, tas Parapatan Luhur kemarin, dan juga PIN, bisa mengambil di sekretariat di gedung yang utara. Hari ini sampai malam, sampai besok pagi kita tunggu. Ada tas, kemudian ada PIN. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi mohon untuk pelaksanaan kegiatan di cabang atau di provinsi atau di wilayah tetap berjalan sambil menunggu SK yang baru. Untuk perwakilan pusat, karena yang ditetapkan baru ketuanya, maka nanti ketua-ketua ini segera menyusun kepengurusan provinsi sesuai dengan ADART 2021. Kalau yang lalu mungkin tidak sesuai, ya.
Tapi yang ke depan ini harus sesuai dengan ADRT 2021. Ini untuk perwakilan pusat. Jadi untuk persiapan raker nanti kami mohon perwakilan pusat lebih proaktif menghubungi atau kalau perlu bisa mengumpulkan para ketua-ketua cabang yang ada di wilayahnya. Yang pertama untuk mengecek sekaligus mengusulkan yaitu SK cabang yang habis ke pusat sehingga nanti bisa kita terbitkan. Kemudian nanti surat kuasa lisensi juga segera kita terbitkan, sehingga langkah daripada lembaga hukum dan advokasi pusat, di mana lembaga hukum dan advokasi pusat ini akan membentuk lembaga hukum dan advokasi terutama di tingkat provinsi. Kalau di tingkat provinsi sudah, nanti baru turun ke tingkat cabang. Jadi bagi saudara kami yang mungkin hari ini tidak masuk di lembaga hukum pusat, nanti bisa ditugaskan di tingkat provinsi atau di tingkat cabang. Nah, setelah nanti itu terbentuk, lisensi sudah baru, SK baru disampaikan kepada Forkopimda, maka barulah kita akan segera action, yaitu menyikapi langkah-langkah hukum terkait dengan hak yang ada di kita ini. Jadi dalam menyikapi langkah-langkah hukum nanti mohon bisa berkoordinasi dengan lembaga hukum pusat, lembaga hukum advokasi pusat. Jadi tidak sendiri-sendiri, namun ada panduan. Kemarin kami sudah dilapori oleh Mas Dwi Sudarsono dari Mataram. Beliau menyampaikan, ya Mas, baik, monggo nanti dirumuskan bersama-sama sehingga nanti kalau bisa serentak seluruh cabang itu mengajukan langkah-langkah hukum kepada aparat penegak hukum bersama-sama. Kalau bisa seperti itu. Untuk itu saya serahkan sepenuhnya nanti koordinasi dengan lembaga hukum yang ada di kita, yang ada di pusat. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini pula kami mengucapkan selamat jalan kembali ke kediaman masing-masing, ke cabang masing-masing. Semoga dalam perjalanan senantiasa dilindungi dan dikaruniai keselamatan, kebahagiaan, dan bertemu dengan keluarga dalam keadaan bahagia sejahtera. Dan saya mohon titip sampaikan salam dari pusat kepada saudara kita yang ada di wilayah saudara masing-masing. Dan mungkin untuk surat keputusan atau SK yang tadi dibacakan, barangkali ada kesalahan-kesalahan, mohon apakah itu kesalahan nama, ejaan, dan lain sebagainya, mohon dapat disampaikan kepada pusat, bisa ke saya langsung, ke Pak Is, atau ke Mas Sigit selaku ketua satu pusat. Secepatnya. Saya kira itulah saudara sekalian, dan saya atas nama pengurus pusat dan juga panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya yakin dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan pada hari ini masih banyak hal-hal yang kurang berkenan pada saudara-saudara sekalian. Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam, saya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya akhiri, marilah kita selalu bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan Satirate tetap kekal, jaya, abadi selama-lamanya. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.